Halo semuanya, senang bertemu kembali dengan kalian hari ini. Kak Masa bakal renungan, judulnya Tembok Prasangka. Kalian tahu nggak bahwa suku Yahudi dan suku Samaria adalah sama-sama orang Israel, namun terpisah oleh tembok prasangka. Sebuah contohnya terdapat dalam Yohanes 4 ayat 1-42. Kak Masa ceritakan ya. Pada satu hari Tuhan Yesus dan para muridnya berniat meninggalkan Judea menuju Galilea, dan mereka harus melintasi daerah Samaria. Kenapa harus? Karena daerah Samaria itu terletak di tengah Israel. Sebenarnya sangat wajar bila melintasi wilayah tengah dalam perjalanan dari selatan menuju ke utara dan sebaliknya. Tetapi orang Yahudi menghindari daerah Samaria kecuali bila sangat terpaksa. Mereka lebih sering memutar jalan agar tidak bertemu dengan orang Samaria. Ada tembok prasangka antara kedua suku itu. Tembok pemisah itu tergambar dalam kalimat, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Itu ada ditulis di Yohanes 4 ayat 9a. Lalu ayat 9b tertulis, "Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Adik-adik, prasangka antara orang Yahudi dengan orang Samaria ternyata sudah berlangsung lebih dari 500 tahun. Pada saat Raja Asyur menaklukkan wilayah Samaria, penduduk Samaria yang berjumlah sedikit dicampur dengan beberapa bangsa pendatang sehingga agamanya pun tercampur. Ketika orang Yahudi membangun ulang bait Allah di Yerusalem, orang Samaria menawarkan bantuannya. Tetapi bantuan itu ditolak sebab orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria bukanlah orang Yahudi murni lagi. Ini menjadi benih kebencian antara suku Yahudi dan suku Samaria. Apalagi ketika kemudian orang Samaria membangun sendiri bait Allah mereka di Gunung Gerizim. Akibatnya orang Samaria dianggap bukan orang Yahudi lagi dan dianggap bukan beragama Yahudi. Akhirnya orang Samaria menjadi kelompok minoritas yang dijadikan tumpahan kedengkian dan kebencian. Adik-adik, sebagai seorang yang berbangsa Yahudi dan beragama Yahudi sebenarnya bisa dimengerti kalau seandainya Yesus juga berprasangka terhadap orang Samaria. Tetapi Yesus tidak berprasangka demikian. Sebaliknya Yesus malah mengambil langkah yang menembus tembok prasangka itu. Dia menyapa orang Samaria. Tentu saja para muridnya menjadi heran. Lalu Yesus melakukan tebusan yang lebih mengejutkan lagi. Dia menerima ajakan orang Samaria untuk menginap di rumah mereka. Bayangkan kebingungan para murid-muridnya ketika tiba waktu makan. Seumur-umur mereka belum pernah makan dari piring dan mangkok orang Samaria. Tembok prasangka kesukuan dan agama telah ditembus oleh Yesus di depan mata ke-12 muridnya yang adalah orang Yahudi dan di depan mata penduduk orang Samaria. Inilah pendidikan kedamaian yang sedang dilakukan Yesus untuk ke-12 muridnya dan untuk penduduk Samaria. Terobosan itu memang mula-mula sangat mengejutkan, kemudian membingungkan, terasa canggung untuk melakukannya, terasa berat dan keras menghadapi tembok yang ada di dalam hati sendiri. Namun kemudian terobosan Yesus itu mencelikkan mata, membuka mata, lalu melegakan dada. Ternyata tembok prasangka bisa runtuh juga. Demikian renungan Kak Masta, kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk tidak membangun tembok prasangka terhadap siapapun juga. Amin. Yesus memberkati. Shalom.